Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa D4K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Berjumpa lagi di pertemuan PJJ, mata kuliah Hygiene Industry. Hari ini saya akan menyampaikan materi pengenalan terhadap Hazard Communication Program. Jadi, Haskom ini akan detail nanti disampaikan di mata kuliah di semester-semester berikutnya. Namun tidak hanya di K3, di HI pun Haskom ini sangat diperlukan. Nah, walaupun nanti Anda mempunyai kemampuan yang tinggi, tapi cara deliver atau pekerja Anda tidak mengetahui bahaya di tempat kerjanya, maka akan percuma. Ya, karena tugas kita salah satunya adalah meningkatkan awareness pekerja terhadap hazard di tempat kerja. Ya. Baiklah, jadi Haskom ini tujuannya adalah memahami adanya hazard tertentu di tempat kerja. Nah, untuk siapa? Ya, untuk karyawan, kontraktor, dan pengunjung. Nah, Anda mungkin pernah berkunjung ke suatu perusahaan ya dan mendapatkan induction ya sebelum masuk. Nah, itu salah satu Haskom. Nah, Anda juga sudah membuat tugas safety induction ya. Jadi nanti Anda lihat lagi. Ya. Kira-kira kalau Anda seorang kontraktor atau Anda seorang tamu di perusahaan, apakah paham dengan apa yang telah Anda sampaikan di video yang Anda buat di tugas tersebut? Ya. Nah, saya coba ambilkan satu contoh praktis di tempat kerja ya, karena kalian D4 ya, jadi harus aplikatif gitu. Nah, standar Haskom di salah satu perusahaan minyak ini mencakup inventarisasi bahaya atau bahan kimia. Nah, ini dimaksudkan agar pekerja itu tahu apa yang mereka hadapi di tempat kerja. Ya, misalnya di tempat kerja menggunakan merkuri. Tapi nggak ada yang ngasih tahu nih, kalau ini loh di bagian pengolahan ada merkurinya, jadi harus menggunakan masker respirator kalau kerja, atau ngasih tahu ini loh bahaya-bahayanya, maka yang terjadi adalah pekerja santai-santai aja kan. Nah, tiap hari terhirup tuh uap merkuri. 2-5 tahun timbul gangguan saraf semua. Nah, siapa yang disalahkan? Ya, safety officer-nya. Kok bahaya sebesar itu tidak disampaikan? Karena uap merkuri ya tidak berwarna kan, tidak berbau gitu. Beda dengan amonia ya. Bocor dikit ketahuan karena baunya menyengat. Nah, inventarisasi bahaya ini Anda lakukan bersamaan ketika membuat identifikasi bahaya ya, ingat AREP ya. Kemudian pelatihan ya. Cara lisan itu mempunyai kelemahan, dia kurang efektif, ya, yaitu orang mudah lupa, ya, sehingga perlu dilakukan pelatihan secara berkala, ya, tidak sekali saja. Nah, kemudian pemberitahuan, ya, karena inti dari hazard communication, ya, adalah peringatan. Ya, jadi standar Haskom itu harus mencakup pemberitahuan kepada stakeholder, ya. Kemudian pembelian dan penerimaan. Ya, jadi harus jelas nih kapan, siapa ya untuk masing-masing penanggung jawabnya. Ya. Pelabelan ya ini harus jelas. Jadi semua orang bisa membaca. Jadi kalau ada bahan kimia tertentu di tempat Anda, ya selalu tanyakan dengan pihak operation atau purchasing ya soal MSDS. Gitu. Nah, pengiriman. Jadi ada bahan kimia yang secara reguler itu dia harus dipindahkan. Jadi kalau barang itu diam, ya tersimpan di gudang itu relatif aman, ya tentu aman gitu ya, karena sudah dilakukan asesmen sampai pengendalian di gudang tersebut. Ya, tapi ketika harus diangkut atau dibawa ke suatu tempat, maka bagaimana nih cara transportnya? Nah, APD yang digunakan apa? Ya, menangani ceceran bahan kimianya gimana? Gitu. Terus first aid kalau terpapar bagaimana ya dan lain-lain. Nah, itu yang perlu diberitahu kepada pekerja. Ya. Yang terakhir adalah laporan dampak merugikan ya.
Nah, ini bisa kita lihat di jurnal atau literatur atau laporan-laporan sebelumnya ya, baik perusahaan Anda maupun perusahaan sejenis ya. Memang ini untuk meningkatkan awareness pekerja. Nah, jenis bahaya Anda sudah pelajari ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, mekanik itu yang terkait fisik ya. Karena bicara K3 tidak lepas dari hal-hal yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja ya, seperti tersandung ya, terjatuh gitu ya, kejatuhan benda dan sebagainya. Nah, pengelolaan bahaya kimia. Ada 3 yang perlu kita perhatikan, yaitu pemahaman, evaluasi, dan mengendalikan. Nah, pemahaman. Nah, kita seharusnya mengidentifikasi dan atau menginventarisasi hazard apa yang kita miliki. Ya, evaluasi dan selanjutnya kita menilai bahaya atau risiko apa yang kemungkinan akan mengenai kita. Mengendalikan, mengembangkan suatu sistem untuk mengelola risiko tersebut ya. Nanti kita breakdown lagi. Nah, secara teknis yang bisa kita lakukan di tahap-tahap pengelolaan bahaya adalah seperti ini nih. Jadi di tahap pemahaman kita bisa inventarisasi bahan kimia dan struktur survei ya, WTS. Nah, di tahap evaluasi kita bisa lakukan pengukuran, ya, pemantauan dan rekomendasi pengendalian. Ya, materi ini sudah kita lewati, ya, jangan Anda lupakan. Ya, Anda bisa putar ulang video materi pengorganisasian, evaluasi, dan analisis hasil pengukuran ya, untuk recall kembali kalau ada Anda yang mungkin lupa-lupa gitu ya. Nah, di tahap pengendalian kita lakukan sesuai hierarki pengendalian. Nah, bahan kimia di tempat kerja itu tidak hanya menjadi hazard saat digunakan saja, ya, tapi pada tahap proses pun kita perlu perhatikan ya. Ya. Proses apa saja ya di tahap-tahap ini. Nah, pembelian ini biasanya bidang divisi purchasing ya atau procurement. Nah, kalau penyimpanan ini biasa dihandle orang warehouse. Ya, kalau pengangkutan biasa operator ya atau orang logistik. Nah, penggunaan ini banyak dihandle orang produksi. Nah, kalau pembuangan ini biasa bagian umum ya atau sanitasi lingkungan. Ya. Tapi apakah bagian procurement, warehouse, operator, ya, produksi, bagian umum itu paham soal risiko bahaya, bahkan sampai pengendalian bahaya tersebut? Ya belum tentu kan? Ya makanya orang K3 ini harus berperan dalam keseluruhan proses ya, dari pembelian sampai pembuangan suatu bahan berbahaya ya. Tadi di slide pengelolaan bahaya ada poin inventarisasi bahan kimia. Nah, penjelasannya adalah ini ya. Ini langkah kunci pertama bagi program hazard communication atau occupational health adalah menetapkan inventarisasi bahan kimia yang akurat dan up to date. Ya, database health hazard assessment bekerja sama dengan bagian IH ini dapat menjalankan fungsi sebagai tempat penyimpanan daftar ini. Jadi harus didokumentasi. Nah, ini teknis lapangan. Ya, siapa melakukan apa? Ya, ini best practice di tempat kerja ya. Bisa Anda lihat nih di sini peran sentral koordinator Haskom. Ya. Nah, saya mengharapkan nanti di tempat kerja Andalah yang menjadi koordinator Haskom. Ya. Jangan malah supervisor procurement gitu yang jadi koordinator Haskom karena dia yang beli bahan ya. Nanti malah copy paste ya bahan-bahan kimianya. Jadi tidak menyentuh seluruh aspek pengelolaan bahaya ya, pemahaman, evaluasi sampai ke pengendalian tadi ya. Nah, daftar inventarisasi bahan kimia ya, bahan kimia bisa diidentifikasi melalui salah satu dari hal
berikut ini ya, selama masih mungkin menemukan MSDS yang benar untuk setiap bahan kimia ya. Nama lokal atau nama dagang, nama pembuat, nomor identifikasi khusus. Nah, ini contoh saja ya, formulir chemical inventory ya yang tadi disimpan. Nah, ini penjelasan pelatihan. Ya, semua pekerja akan diberikan pelatihan tentang bahan kimia yang berbahaya yang ada di tempat kerja mereka pada saat penugasan awal mereka dan dimanapun bahaya baru diperkenalkan di tempat kerja mereka. Nah, pelatihan harus diadakan sebelum memulai pekerjaan sebagai tugas khusus atau non rutin. Ya, ini contoh-contoh tugas tersebut ya. Ini biasanya pekerjaan-pekerjaan yang high risk. Nah, ini contoh Haskom yang berbentuk tulisan. Ya, kalau perusahaan Anda adalah perusahaan internasional, ya, atau ada kemungkinan orang asing memasuki wilayah tempat kerja Anda, maka Haskom ini dibuat dalam dua bahasa, ya, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Ya, jadi pastikan kalau ada orang asing, apakah orang tersebut bisa mengerti bahasa Inggris, gitu ya. Karena percuma kalau Anda sudah membuat pemberitahuan Haskom tapi tidak dimengerti pekerja. Ya. Ya jangan kira juga semua ekspat itu bisa bahasa Inggris. Ya ada juga TKA atau ekspat yang tidak bisa berbahasa Inggris, ya. Nah, kalau misalnya itu terjadi, Anda harus meminta bantuan penerjemah bahasa ibunya ya, bisa melalui HRD nanti ya atau kepala HSE. Nah, ini penjelasan pembelian dan penerimaan ya. Jadi setiap perintah pembelian yang tertulis untuk suatu bahan kimia ini harus disertai dengan pemberitahuan sebagaimana ditunjukkan pada lampiran ya, pemberitahuan pembelian. Nah, ini formulirnya ya harus diberikan ke koordinator Haskom dimanapun bahan kimia yang baru dipesan. Semua bahan kimia yang diadakan disertai dengan MSDS yang berlaku saat itu ya dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setiap MSDS yang baru harus diberikan kepada koordinator Haskom. Nah, ini contoh best practice ya, pemberitahuan saat proses pembelian. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa personil safety itu harus berperan dalam semua proses ya, dari pembelian sampai pembuangan bahan kimia. Ya, pada proses pembelian Anda harus memastikan bahwa supplier ya atau vendor itu dia menyediakan MSDS bahan yang dimaksud dalam pembelian. Nah, ini akan memudahkan pekerjaan Anda nantinya. Ya, karena MSDS itu baku. Ya. Di sana itu tertulis sifat bahan tersebut gitu ya, bagaimana reaksi atau interaksi dengan bahan lain ya. Bagaimana cara menyimpan gitu ya, bagaimana APD-nya, bagaimana first aid-nya ya kalau terjadi accident dan lain-lain gitu ya. Nah, ini juga peran dan tugas koordinator Haskom ya, bisa Anda lihat nanti. Ini prosedur orang atau fasilitas yang meminta bahan kimia baru harus menyediakan informasi berikut ya dengan menggunakan formulir permintaan review bahan kimia terlampir ya. Jadi semua bahan kimia yang berputar ya, yang ada dalam proses di tempat kerja, koordinator Haskom itu tahu. Gitu ya, terpantau. Nah, ini penting untuk pengendalian kalau terjadi sesuatu nanti. Ya. Nah, ini juga contoh prosedur koordinator Haskom ya, memastikan bahwa suatu bahan kimia yang belum direview dan disetujui untuk digunakan di fasilitas lain dengan cara memeriksa sistem ya.
Jadi kalau di industri perminyakan, ya oil and gas, masalah safety ini tuh sangat ditekankan, di highlight sekali, karena memang bahayanya banyak dan efeknya juga besar gitu ya, impact-nya kemana-mana nantinya. Ya. Nah, ini contoh prosedur yang berkaitan dengan divisi lain ya. Contoh di sini adalah bagian IH ya, Industrial Hygiene. Nah, ini adalah pemberitahuan bila terjadi hal-hal yang di luar rencana ya. Jadi bagaimana melaporkan dampak merugikan atau abnormal. Ya. Jadi pekerja ini juga harus diinformasikan mereka harus melakukan apa ketika terjadi hal-hal misalnya keadaan darurat ya, atau mereka ragu-ragu nih tentang suatu situasi. Ya, jadi semua jelas plan A, plan B-nya gitu. Nah, yang mengkonsep ini nanti ya kalian ya. Nah, cuma nanti tergantung tempat kerja Anda nanti. Nah, ini adalah ringkasan pertanggungjawaban siapa melakukan apa ya. Karyawan harus mengetahui potensi hazard bahan kimia mana yang ada, memahami bagaimana melindungi atau mencegahnya di tempat kerja, memahami dampak kesehatan minimum yang mungkin ditimbulkan dari bahaya kimia. Bila dicurigai ada kondisi kesehatan dan lingkungan yang tidak normal, segera laporkan hal tersebut ke atasan dan informasikan kepada koordinator Haskom ya, dan IH. Dan memahami beberapa informasi bahan kimia melalui MSDS. Nah, tidak hanya pekerja, ya, jadi atasan ini juga mempunyai peran. Nah, perannya adalah atasan ini harus memastikan bahwa bawahan mereka memahami paparan bahaya kimia di tempat kerja mereka, berkoordinasi dengan bagian ISO dan Industrial Hygiene bila berurusan dengan bahan kimia yang baru, memeriksa fasilitas dan mengamati karyawan secara periodik untuk memastikan mereka mematuhi standar dan peraturan perusahaan, mengadakan investigasi paparan kimia dan atau insiden kesehatan kerja di tempat kerja mereka masing-masing, memastikan adanya MSDS dan mereview seperlunya ya, bila mereka memerlukan bahan kimia jenis baru, ikuti prosedur Haskom perusahaan. Ya, jadi ini ringkasan. Jadi atasan, bawahan ini mempunyai peran ya di tempat kerja. Ya, ini yang perlu Anda nanti penuhi di tempat kerja Anda. Ya, mungkin demikian yang bisa saya berikan ya. Tetap sehat, tetap semangat ya di masa pandemi ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.